Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Tribowo dari kelompok akuntansi perpajakan 3D. Dalam video ini, kami akan membahas laporan arus kas menurut PSAK 207. Baik, pada definisi laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan. Laporan arus kas mencakup kas dan serta kas investasi jangka pendek yang sangat liquid, bisa dikonversi menjadi uang dan memiliki resiko perubahan nilai dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Laporan arus kas di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu laporan arus kas operasi, arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan. Manfaat dari laporan arus kas yaitu membantu pemakai memperoleh informasi. Yang pertama, kemampuan perusahaan memperoleh arus kas. Yang kedua, kemampuan perusahaan memperoleh kewajiban. Yang ketiga, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, serta pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan kas dan non-kas terhadap posisi keuangan perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama, pendapatan entitas, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas dan pendanaan. Terdiri dari inflows. Inflows terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain, penerimaan sewa dari pendapatan sewa, restitusi penomoran dari pemberian untuk bank, dan penjualan ekuitas dari perusahaan efek. Kemudian ada outflows, yaitu pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, pengembalian efek perusahaan, pengembalian kredit kepada bank, dan pembayaran biaya operasi. Pelaporan arus kas aktivitas operasi. Entitas melaporkan dengan menggunakan salah satu metode berikut, terdiri dari metode langsung dan metode tidak langsung. Namun dianjurkan melaporkan dengan metode langsung informasi yang lebih berguna. Bahan penyusunan laporan arus kas dari aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, aset lancar kooperatif, dan liabilitas jangka pendek komparatif. Saya akan menjelaskan tentang aktivitas operasi. Yang pertama ada metode langsung. Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh baik dari 1. Catatan akuntansi entitas, dan 2. Dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua ada metode tidak langsung. Dengan metode tidak langsung, arus kas dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi dari pengaruh 1. Perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan. 2. Pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan, keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi yang belum dibagikan. 3. Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah arus kas investasi. Arus kas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk serta kas. Bahan utama penyusunnya adalah aset tidak lancar komparatif. Untuk inflowsnya terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain, penerimaan kas dari kontrak future or forward, future untuk pendanaan, serta penerimaan penjualan instrumen utang atau kas lain untuk diperdagangkan. Lalu untuk outflows-nya sendiri terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, untuk pengembangan dikapitalisasi. Selanjutnya, ada pembayaran kas di kontrak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan, serta pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau ventura selain untuk diperdagangkan. Untuk yang selanjutnya adalah arus kas pendanaan atau aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Bahan utamanya adalah liabilitas jangka panjang komparatif dan ekuitas komparatif. Untuk inflows-nya sendiri yaitu terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham, obligasi, dan wesel, serta pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Lalu untuk outflows-nya sendiri itu terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, pelunasan pinjaman, serta pembayaran kas oleh lese untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan.
Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan dilakukan secara terpisah. Kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali yang dilaporkan neto. Pelaporan arus kas atas dasar neto dia berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Berikut disajikan menurut arus kas bersih. Yang pertama adalah penerimaan dan pengeluaran arus kas untuk kepentingan pelanggan jika lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi. Yang kedua, untuk penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu singkat. Yang ketiga, untuk lembaga keuangan dengan kas neto. Yang pertama ada penerimaan dan pembayaran kas sehubung dengan deposito. Yang kedua ada penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lain. Dan yang ketiga, pembelian pelunasan uang muka dengan pinjaman kepada nasabah. Arus kas dalam mata uang asing. Yang pertama, mata uang asing dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi. Dan yang kedua, arus kas entitas anak luar negeri harus dijabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas. Dan yang ketiga, konsisten pada PSAK 10. Dan yang keempat, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan nilai tukar, bukan arus kas. Dan yang terakhir, perubahan nilai tukar dilaporkan dalam LAK untuk merekonsiliasikan saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Bunga dan dividen. 1. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasi secara konsisten. 2. Bunga. Beban bunga dapat disajikan arus kas operasi atau pendanaan. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. 3. Dividen. Dividen yang dibayarkan dapat dijadikan arus kas pendanaan atau operasi. Pendapatan dividen dapat dijadikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Lalu, pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah. Diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayarkan atau diungkapkan. Lalu, investasi dalam asosiasi, anak, dan bisnis lain. Investasi dilaporkan hanya berkaitan dengan arus kas yang terjadi antara investor dan investor. Arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Pengungkapan atas perolehan dan kehilangan pengendalian entitas anak dan bisnis terdapat 4, yaitu jumlah imbalan, 2 porsi imbalan yang merupakan kas atau setara kas, 3 jumlah kas dan setara kas pada entitas anak di mana pengendalian hilang, 4 jumlah aset dan liabilitas setara kas di mana pengendalian hilang.